Jadi mendidik anak kecil itu seperti kamu merawat pohon kelapa. Pohon kelapa. Biar lurus bagaimana? Dari kecil dijaga, dilurus, diikat gitu. Dengan tali misalnya. Karena kalau kecil, bengkok, bisa diluruskan, ya kan? Karena dia masih lembut. Tapi kalau udah besar gini, dia bengkok tuh depan bengkok. Nanti lurusin, bisa nggak? Nggak bisa. Karena udah besar. Tapi kalau masih kecil bisa. Ya ditancapkan kayu, diikat atau apa gitu. Nah, jadi kalau ingin anak itu dia lurus, maka dari kecil diajarkan. Dari usia kamu ini. Kalau udah usia 30 tahun, nah itu sulit. Sangat sulit kecuali ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baru. Kalau nggak ada taufik dan hidayah nggak bisa. Paham tuh Mamla? Itu ya. Maka kalau hal ini tidak diajarkan kepada anak, nggak dididik, kamu nggak dididik dari kecil, dari sekarang lah istilahnya, maka nanti ilmu akan hilang. Kamu nggak akan ada ketertarikan untuk menuntut ilmu. Paham tuh? Nggak akan ada itu. Kamu nggak bakalan suka untuk menuntut ilmu itu nggak bakalan suka. Malah kamu lebih condong untuk melakukan maksiat. Karena dari kecil nggak diajarkan. Kenapa orang-orang itu nggak mau menutup auratnya misalnya? Karena dari kecil udah terbiasa nggak menutup aurat. Sehingga nggak ada rasa takut ketika dia membuka jilbabnya. Paham? Dia membuka auratnya. Dari kecil nggak diajarkan. Kamu ini kenapa pakai jilbab? Karena dari kecil diajarkan jilbab, ya nggak? Dari kecil sudah diajarkan jilbab. Dari kecil sudah diajarkan menutup aurat. Nah, jadi seperti itu. Sehingga nanti kalau si anak dia tidak kenal agama, akhirnya si anak itu melawan orang tuanya. Dia nggak sholat. Dia mungkin ucapannya tidak terjaga. Ini juga termasuk hukuman bagi orang tuanya. Orang tua mana yang senang ketika anaknya mencaci dirinya? Paham? Orang tua mana yang senang ketika anaknya itu membangkang perintahnya? Nah, ini hukuman. Ini maksudnya tadi itu, ya kan? Fiyahsulul abhasatan min su'i amalihi wa yu'aqabu 'alaiha bimithli ma 'uqiba ibnuhu. Maka dia akan dihukum seperti anaknya dihukum. Anaknya dihukum, nggak tahu agama, nggak tahu sholat, nggak tahu adab akhlak, orang tuanya juga dihukum dengan rasa sakit hati, dengan rasa apa namanya, ya kecewa gitu kepada anaknya. Paham? Nah, tapi kalau anaknya diajarkan agama, diajarkan akhlak, diajarkan adab, maka nanti ketika dewasa anaknya bakalan taat ke orang tuanya. Sebagaimana orang tuanya itu apa namanya capek mendidik anaknya kecil, si anak mendapatkan manfaat dengan dapat ilmu agama, orang tua juga mendapatkan manfaat berupa baktinya si anak kepada orang tuanya. Karena si anak itu, paragraf keduanya itu, si anak itu dia itu tergantung orang tuanya. Kamu itu tergantung sama orang tuamu. Sabda Nabi SAW itu kan, kullu mauludin yuladu ala kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan atas fitrah Islam. Anak kecil lahir itu agama Islam. Maka menurut agama Islam ada anak yang meninggal sebelum usia balik, maka dia masuk surga. Walaupun orang tuanya Nasrani, walaupun orang tuanya kafir, non muslim, kalau dia meninggal sebelum balik, masuk surga. Adapun nanti di surga ngapain itu pembahasan panjang oleh ulama. Ada yang mengatakan nanti dia akan jadi pelayan bagi para penghuni surga. Atau dia jadi apa nanti, wallahu a'lam. Yang jelas, anak yang sebelum usia balik dia meninggal, maka dia akan masuk surga. Tidur. Udah puasa dari pagi main tidur. Paham tuh Mamla? Illa an abawahi wa yuhawidani aw yunasirani. Hanya saja nanti peran orang tuanya yang akan membawa si anak ini, Yahudi atau Nasrani. Atau Majusi. Majusi itu penyembah api. Agama negeri Persia dulu. Itu namanya Majusi, penyembah api. Nasrani, Kristen. Yahudi ya Yahudi, Bani Israel.
itu nanti orang tuanya yang berperan. Si anak kenapa